Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Zahida. Saya salah satu mahasiswa di Pendidikan Masyarakat kelas B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar riset aksi masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Baik, riset aksi masyarakat merupakan sebuah metode penelitian kolaboratif yang bertujuan untuk memahami dan memecahkan masalah dalam konteks pendidikan masyarakat. Metode ini melibatkan para pemberi pendidikan atau tenaga didik, kemudian siswa, orang tua, dan anggota komunitas dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikannya secara kolaboratif. Metode ini memungkinkan para praktisi pendidikan untuk memperbaiki praktek mengajar dan menciptakan perubahan nyata dalam lingkungan pendidikan. Definisi dan tujuan riset aksi. Riset aksi masyarakat ini merupakan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam konteks praktis. Tujuan utama metode ini dalam pendidikan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran, memperbaiki metode pembelajaran, dan memberikan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi di dalam komunitas pendidikan. Prinsip-prinsip utama dan langkah-langkah penelitian dalam riset aksi masyarakat. Pertama, ada identifikasi masalah. Kita mengidentifikasi dulu masalah dan isu yang perlu diatasi dalam konteks pendidikan masyarakat. Hal ini memungkinkan para praktisi untuk fokus pada perubahan yang dibutuhkan. Kemudian kita lakukan perencanaan tindakan, di mana setelah kita identifikasi, kita merencanakan tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini juga melibatkan perumusan strategi dan langkah-langkah yang jelas. Dan terakhir, kita lakukan implementasi dan juga evaluasi. Setelah perencanaan, tentu saja kita implementasikan, juga kita evaluasi efektivitas dari rencana yang telah kita laksanakan. Manfaat dan tantangan implementasi riset aksi dalam pendidikan masyarakat. Manfaatnya pertama, memungkinkan para praktisi pendidikan untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif, selaras dengan kebutuhan dan realitas di masyarakat. Sedangkan tantangannya adalah implementasi riset aksi masyarakat dapat menghadapi tantangan seperti keterlibatan aktif dari berbagai pihak, kemudian analisis data yang akuratnya sulit, mungkin ada tantangan di akurasi dan integrasi solusi di dalam konteks pendidikan masyarakat. Contoh proyek riset aksi dalam pendidikan masyarakat. Pertama, ada pengembangan kurikulum inovatif, yaitu sebuah proyek riset aksi yang berhasil telah menghasilkan inovasi dalam kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian ada peningkatan keterlibatan orang tua. Sebagai sebuah proyek riset aksi telah berhasil dalam meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Ini merupakan salah satu hal yang mungkin perlu kita capai dalam pendidikan masyarakat, terutama ketika kebutuhan belajar yang kita cari adalah kebutuhan belajar dari anak-anak di pendidikan non-formal. Kemudian ada penerapan metode pembelajaran interaktif, di mana sebuah proyek riset aksi telah berhasil menerapkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis kolaborasi di dalam kelas. Kelasnya bisa dalam kelas PKBM, dan lain sebagainya. Oke, pertimbangan etis dalam riset aksi. Ada keterbukaan dan transparansi. Para praktisi riset aksi harus memastikan keterbukaan dan transparansi dalam mengumpulkan data dan merumuskan solusi. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan integritas dalam proses. Kemudian ada perlindungan privasi, di mana perlindungan privasi individu yang terlibat dalam riset aksi harus dijamin. Data pribadi harus diperlakukan dengan rahasia dan keamanannya juga harus sesuai. Strategi pengumpulan dan analisis data dalam riset aksi ada 3, yaitu pertama pendekatan kualitatif, kemudian ada teknik observasi, dan 3 ada analisis statistik. Kesimpulan dan poin penting. Baik, kesimpulannya pertama, meningkatkan berkelanjutan. Riset aksi masyarakat memungkinkan perubahan berkelanjutan dan pengembangan yang lebih baik dalam pendidikan masyarakat, itu tentu. Kemudian yang kedua ada kolaborasi dan keterlibatan, di mana kesuksesan riset aksi terletak pada kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan dan keterlibatan aktif dan
dari seluruh anggota komunitas pendidikan. Kemudian yang terakhir, ada perspektif berbasis data, di mana riset aksi memberikan wawasan berharga berdasarkan data yang relevan dan berkelanjutan untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.